Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello. How are you guys? Hopefully we always have a good and healthy condition. Now we are going to learn about the new material which is related to a tourism place. So, have you ever visited a tourism place? Yes, absolutely. Saya yakin kalian semua pernah pergi atau berkunjung ke tempat wisata di kota atau di daerah kalian. So, what do you think about that place? Can you describe it to me? Today, we are going to discuss about the text which can describe how the place looks like. Do you know what kind of text is it? That's right. It's called descriptive text. So, what is descriptive text? And how we can construct this text? So, let's get started. At the end of this video, you are expected to understand number 1 social function, number 2 is generic structure, and number 3 is language feature of descriptive text. Number 1 is social function of descriptive text. So, what is descriptive text? Descriptive text is a text which tells or describes how a person, thing, or place looks like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi teks deskriptif adalah teks yang menceritakan atau menggambarkan seperti apa sih tempat ini atau seseorang, atau juga bisa seperti apa sih benda ini. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Yang kedua adalah generic structure. The first one is identification, and the second is description. Identification atau general identification berisi tentang pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik. Nah, karena topik kita di sini membahas tentang tempat wisata, jadi pada identification berisi tentang pengenalan suatu tempat wisata, bisa diisi dengan lokasi atau fakta-fakta umum yang menarik tentang tempat tersebut. Yang kedua yaitu description adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Jadi pada paragraf setelah identification yaitu pada description ini berisi tentang ciri khusus yang dimiliki oleh tempat wisata tersebut. Misal kita ingin mendeskripsikan tentang Pantai Brigi misalnya, bisa disebutkan ciri khusus tentang pantai tersebut, seperti contohnya memiliki garis pantai yang panjang, yang luas, memiliki wisata rumah apung, atau mungkin bisa juga ditambahkan tentang kuliner yang ada di sana, seperti itu. Dan yang terakhir, the last but not least, is language feature. Jadi pada descriptive text memiliki 3 language feature. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Simple present tense is a verb tense with 2 main uses. We use it when an action is happening right now or happens regularly. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sekarang atau yang menjadi kebiasaan, atau bisa juga disebut kebenaran umum. Nah, karena di sini kita mendeskripsikan, berarti itu merupakan sebuah kebenaran umum, maka kita menggunakan simple present tense yang kalimatnya bisa ditandai dengan kata kerja bentuk ke-1 atau verb 1. Ciri yang kedua, menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Because its function is to describe something by explaining its properties, then the text will be found many descriptive adjectives as handsome, beautiful, tall,
small, big, and etc. Karena fungsi deskriptif teks sendiri adalah untuk mendeskripsikan sesuatu hal, bisa benda, orang, maupun tempat, maka pada teks ini kita akan banyak menjumpai kata sifat, seperti contohnya ganteng, cantik, tinggi, kecil, besar, dan lain sebagainya. The third characteristic is menggunakan kata kerja penghubung, relating verb, atau linking verb, bisa disebut juga linking verb. Relating or linking verb adalah kata kerja penghubung, yaitu kata untuk menghubungkan antara dua. Contohnya, all form of to be, semua bentuk dari to be. Contohnya am, is, are, was, were, has been, are being, might be, and etc. Dan yang kedua contohnya adalah kata-kata seperti look, smell, taste, stay, turn, grow, dan appear juga termasuk linking verb atau relating verb. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis contoh dari deskriptif teks tentang Borobudur Temple. Berikut adalah contoh teksnya. Nah, pada paragraf yang pertama, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu tempat wisata terindah di Indonesia. Nah, ini mengenai gambaran umum tentang Borobudur. Ini terletak di Jawa Tengah. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world which needs to be preserved its circumstances. Jadi Borobudur merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang perlu dilestarikan keberadaannya. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artwork that ever known since long time ago. Orang di seluruh dunia itu tahu bahwa Borobudur adalah salah satu karya seni terbesar yang pernah dikenal sejak zaman dahulu kala. Nah, itu tadi merupakan gambaran umum atau fakta yang menarik tentang Borobudur. Lalu pada paragraf yang kedua berisi tentang ciri-ciri khusus pada Borobudur. Seperti yang pada line yang pertama, Borobudur Temple was built by Sailendra Dynasty during the 8th century. Jadi Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra pada abad ke-8. Nah, itu juga dijelaskan tentang bagaimana apa yang dibutuhkan untuk membangun. It is needed more than 2 million river stones. It is the biggest temple in the world. Dibutuhkan lebih dari 2 juta batu sungai. After going into some restorations, Borobudur is visited by more and more tourists. Setelah dilakukan beberapa pemugaran, Borobudur dikunjungi oleh semakin banyak wisatawan, both domestic and foreign tourism, domestik maupun wisata asing. Most of them admire Borobudur Temple because of its beauty, its elegance, and story of the relief on its walls. Kebanyakan orang mengagumi Candi Borobudur karena keindahannya, keanggunannya, dan cerita pada relief di dinding-dinding candi. Nah, pada paragraf ketiga itu masih merupakan description, menjelaskan tentang akomodasi dari turis yang datang ke Borobudur. Nah, seperti itu bisa dipahami tentang. Okay, that's all from me. If there are any question, please ask me in the comment column down below. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.